Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Basirah 15. Masih ayat 1, fokus lafaz Allah. Bahwa Allah SWT ini adalah menciptakan alam semesta ini tidak ditinggalkan setelah jadi, tapi dikendalikan, dirawat oleh Allah. Diberi sistem di alam semesta ini, punya 15 sistem. Di antaranya adalah tergantung oleh Allah. Satu detik pun itu tidak tergantung kepada Allah, atau matahari tidak taat dalam porosnya akan tabrakan. Jadi Allah SWT terlebih kepada makhluk yang berakal, karena makhluk Allah yang berupa fisik, jismun dan kata lain, yang berakal itu hanya manusia, yang lain tidak, hewan enggak. Tidak berakal dan tidak berbicara. Allah menyapanya setiap saat. Menyapanya lewat berbagai cara, fasilitas yang Allah sudah tentukan. Di antaranya lewat Al-Quran. Dalam ayat Al-Kahfi 110 insyaAllah. وَمَنْ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ini sapaan Allah abadi, sehingga kiamat tetap menyapa manusia. Selama manusia ini belum, dunia ini belum, atau selama manusia belum meninggal, tetap disapa oleh Allah SWT lewat ayatnya. Di antaranya itu, barang siapa yang ingin mengharap ketemu liqa dengan Rabbnya, hendaklah dia itu mengamalkan amalan baik, amalan solehan, dan tidak menyekutukannya. Itu diantara sapaan Allah SWT lewat Al-Quran. Kemudian Allah kadang menyapa manusia lewat syariatnya, aturan yang sudah baku. Ketika seorang hamba terbesit dalam dirinya untuk melakukan jimat di bulan Ramadan, maka Allah langsung menegurnya lewat syariatnya, bahwa dalam Ramadan ini tidak boleh bersenggama dengan istri. Maka sanksinya akan sangat berat. Dan banyak hal lain yang tidak perlu kami sebut satu persatu. Kadang Allah SWT ini menyapa manusia lewat ekosistem yang sudah baku di alam semesta ini. Alam semesta ini punya 15 hukum yang harus dilakukan, dijalani oleh alam semesta. Kalau tidak, maka akan hancur. Ketika Allah sudah menciptakan begitu indah alam semesta ini, hutan-hutan, di situ banyak aneka macam pepohonan, gua, kemudian rawa-rawa, dan lain sebagainya. Kemudian manusia yang tidak sadar menebangnya, hutan-hutan begitu lebat. Tapi hamba yang sadar langsung tertegur dengan sendirinya. Jangan. Ini kalau ditebang, nanti baju-baju akan amblas ke bawah, tidak tertahan oleh pepohonan. Maka terjadi banjir bandang, sebagaimana yang terjadi di Aceh. Alhamdulillah. Jadi manusia yang serakah, yang tidak sadar jiwanya, akan berlanjut dan berlanjut melakukan maksiat.
Kadang Allah SWT menyapa manusia lewat ujiannya. Ketika seorang hamba melakukan foya-foya, mempergunakan hartanya di jalan yang tidak diridhoinya, maka oleh Allah dibangkrutkan. Hamba yang sadar, yang masih normal, akan menangkap pesan Allah SWT bahwa saya ini ditegur, tidak boleh diulangi, maka kembalilah. Tapi bagi mereka, kembali ke jalan Allah yang lurus. Tapi bagi mereka yang tidak sadar, itu akan berlanjut. Kadang Allah SWT menegur manusia ini, menyapa manusianya lewat jiwanya langsung, tanpa perantara. Allah hadir langsung. Ketika hamba yang sadar bahwa dirinya akan menangkap bahwa energi mataku sedang diaktifkan oleh Allah SWT. Energi telingaku sedang diaktifkan oleh Allah. Energi kalamku, lisanku sedang diaktifkan oleh Allah. Sekujur tubuh ini energinya sedang diaktifkan oleh Allah sehingga mampu jalan, merangkak, beragenda. Allah sedang mengaktifkan. Jadi jiwa yang sadar, yang peka, akan langsung menangkap bahwa Allah hadir. Tidak pernah meninggalkan, Maha Wujud hadir, tidak pernah meninggalkan manusia ini. Karena memang Allah ini meliputi. Aqrabu min hablil warid. Lebih dekat dengan manusia daripada urat nadi. Jadi, saking dekatnya, Allah SWT ini selalu menyapanya. Dekatnya, tidak bersentuhan, jauhnya tidak berjarak. Adalah jiwa yang sadar akan selalu pada itu, dan aku siap dan akan senantiasa siap setiap saat menyaksikan peran Allah. Inilah yang dinamakan sadar seperti yang kami ucapkan kemarin. Penuh dan bermanfaat.